Oke, anak-anak kelas 4 perhatikan di sini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Pada semester 1 Ibu pun sudah membahas mengenai sumber daya alam. Tentunya anak kelas 4 sudah paham ya, apa itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu apa yang ada di alam atau yang tersedia di alam secara alami dan dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi itu ya, baik itu berupa makhluk hidup atau yang tidak hidup ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya alam, segala sesuatu yang bisa diambil dari alam dan digunakan sebagai kebutuhan hidup. Itu yang disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Oh ya, coba perhatikan di sini ada berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan sumber daya alam, yaitu ada berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Nah, coba perhatikan di sini anak-anak kelas 4, sumber daya alam itu biasa disingkat juga dengan SDA. Tentunya kalian sudah paham ya, kalian sudah tahu. Jadi di sini coba perhatikan di sini aktivitas-aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam itu ada 6 ya. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, tentunya kalian masih ingat pada penjelasan sebelumnya mengenai jenis sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa itu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti apa? Oke, coba perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang meskipun digunakan secara terus-menerus tapi tidak akan habis ya. Contohnya itu ada air, hewan, dan tumbuhan. Mengapa? Seperti hewan ya, karena hewan dapat dikembangbiakan. Jadi kalau habis itu masih ada, kita bisa kembangbiakan, sama dengan tumbuhan, sama dengan air ya. Nah, air itu tidak bisa dikembangbiakan, tapi itu ada secara terus-menerus sama dengan. Jadi coba perhatikan di sini jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ada air, hewan, dan tumbuhan. Kalian harus bedakan. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan bahwa air dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan hewan dikatakan dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Demikian juga dengan tumbuhan. Kalian harus pahami seperti apa penjelasannya. Ibu tadi sudah jelaskan dan berikan contoh. Misalnya kamu memelihara ikan, kamu ambil ikannya satu, kamu goreng, masih ada, masih bisa dikembangbiakan ya. Oke, coba perhatikan di sini ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah jenis sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Misalnya bahan tambang, contohnya minyak bumi, emas, perak, tembaga, dan belerang, dan lain-lainnya. Sama halnya dengan emas, jika digunakan secara terus-menerus ya akan habis, sama dengan belerang. Oke, minyak bumi juga kalau digunakan secara terus-menerus, jenis sumber daya alam ini adalah akan cepat habis. Makanya dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi anak-anak kelas 4 coba bedakan ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama adalah pemanfaatan hasil pertanian. Tentunya kalian sudah tahu hasil pertanian itu dapat digunakan untuk apa? Dapat diolah untuk apa? Nah, hasil pertanian dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan ya. Hasil pertanian misalnya dari nasi, kita bisa olah menjadi berbagai jenis kreasi makanan ya. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan hasil perkebunan. Nah, di sini ada 3 ya. Hasil perkebunan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat makanan dan minuman,
bisa dibuat untuk bahan baku obat-obatan, bahan baku industri dan sebagainya. Ya, di pekarangan rumah kalau ada hasil kebun, ya pasti kalian biasa melihat orang tua kalian misalnya ada jahe, itu kan diambil dari kebun. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Nah, di kebun ada kopi, itu bisa dibuat sebagai bahan minuman. Oke, seperti itu contohnya. Lanjut, nomor 3, pemanfaatan hasil peternakan. Nah, perhatikan di sini, hasil peternakan berarti itu berupa hewan ya. Contohnya, sapi dimanfaatkan dagingnya, susunya, dan kulitnya. Daging sapi dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan makanan yang lainnya. Susu sapi dapat diolah menjadi keju dan yogurt. Kulit sapi dapat diolah menjadi bahan baku pakaian, mebel, dan bahan pembuat wayang kulit. Jadi coba perhatikan di sini hanya mengambil satu contoh jenis hewan ya, yaitu sapi. Nah, sapi saja sampai kulitnya bisa dimanfaatkan. Jadi ini merupakan contoh pemanfaatan hasil peternakan. Contohnya dari ayam ya, kamu beternak ayam, apa yang kamu bisa manfaatkan dari sana? Kamu bisa ambil dagingnya dan kamu bisa ambil telurnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, kita akan membahas nomor 4 mengenai pemanfaatan hasil laut. Oke, tentunya di laut kalian sudah tahu apa saja yang ada di laut. Nah, di laut ada ikan, kerang, mutiara, rumput laut, dan sebagainya. Ikan, kerang, mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Ikan dapat diolah menjadi makanan, kerang, mutiara dapat dijadikan sebagai perhiasan, rumput laut dapat diolah menjadi makanan dan dapat dijadikan bahan baku komestik dan obat-obatan. Nah, ini ada banyak juga ya pemanfaatan hasil laut. Jadi coba kalian perhatikan pemanfaatan hasil laut seperti apa dan dapat digunakan seperti apa. Salah satu juga pemanfaatan hasil laut yang belum dijelaskan di sini adalah tambak garam ya. Karena garam itu dapat diambil dari endapan air laut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 5 tentang pemanfaatan hasil hutan. Oke. Apa yang dihasilkan oleh hutan biasanya? Tentunya di hutan sama halnya di sini ya, terkenal dengan hutan Borneo. Jadi kalian pasti sudah paham pemanfaatan hasil hutan itu apa saja yang kita dapatkan dari hutan. Contohnya adalah menghasilkan kayu dan ada juga non kayu. Oke, kayu dapat diolah menjadi bahan baku industri. Contohnya hasil non kayu adalah madu hutan, dan juga hutan bisa dijadikan sebagai objek wisata. Sama halnya di Puruk Cahu ini, hutan dapat dijadikan sebagai objek wisata. Di Rumah Ranting ada ya. Ya, itu contohnya dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian kayu bisa diolah menjadi bahan baku industri. Kamu menggunakan kertas, tahukah kamu kertas itu berasal dari apa? Itu adalah salah satu pemanfaatan hasil hutan yang diambil dari jenis kayu. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan hasil hutan. Sekarang kita akan membahas pemanfaatan hasil sumber daya alam yang terakhir atau yang keenam adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hasil pertambangan dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat. Anak-anak kelas 4, saya kira itu adalah penjelasan Ibu mengenai sumber daya alam, dan tadi Ibu juga menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Saya berharap anak-anak kelas 4 dengan pengulangan materi ini, karena ini adalah pengulangan materi di semester 2, di semester 1 kemarin sudah kita bahas, dapat kalian lebih memahami tentang sumber daya alam. Nah, untuk tugas hari ini Ibu akan berikan tugas di halaman 25. Cukup kalian kerjakan yang tabel 2. Jadi kalian mencari 5 jenis sumber daya alam yang dapat kalian temukan sehari-hari. Kemudian kalian tuliskan di kolom berikutnya cara pemanfaatan di lingkungan sekitar. Jadi tuliskan 5 jenis sumber daya alam ya. Kemudian kamu tuliskan cara pemanfaatan di lingkungan sekitar. Itu saja tugas kalian untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Dan Ibu tetap mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Oke, demikian dari Ibu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.